Di tengah meningkatnya jumlah jamaah umroh asal Indonesia, hadirnya umroh mandiri atau umroh backpacker ternyata menyisakan dilema. Satu sisi jamaah akan mendapat biaya lebih murah, tetapi di sisi lain pemerintah menganggap ini melanggar aturan. Seperti apa selengkapnya? Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita. Berkunjung ke tanah suci Mekah dan Madinah menjadi keinginan hampir setiap muslim termasuk di Indonesia. Meskipun tidak bisa disebut murah, jumlah jamaah asal Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Berbeda dengan haji yang mendapat batasan kuota dari pemerintah Arab Saudi, ibadah umroh lebih fleksibel dari sisi jumlah dan waktu yang menyebabkan para jamaah berduyun-duyun menziarahi dua kota suci ini. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2024 jumlah jamaah umroh Indonesia mencapai 1.467.005 jiwa. Angka ini adalah jumlah jamaah yang berangkat melalui perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Terdapat perbedaan jumlah dari data yang dirilis Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, di mana pada tahun 2024 jumlah jamaah umroh dari Indonesia sebanyak 1,8 juta orang, atau hampir 10% dari total jamaah umroh sedunia. Menurut Muhammad Firman Taufik, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji atau HIMPUH, ini berarti ada sekitar 400.000 jamaah yang melaksanakan umroh ke Arab Saudi tidak melalui jasa perusahaan PPIU. Disinyalir jamaah ini berangkat secara mandiri atau biasa disebut umroh backpacker. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah jamaah umroh melonjak 68% atau hampir 2 kali lipat, di mana pada tahun 2017-2018 jumlah jamaah umroh Indonesia baru sekitar 1 juta jamaah. Meningkatnya kesadaran beragama dan pendapatan masyarakat berkontribusi pada peningkatan minat perjalanan umroh. Apalagi ditambah masa daftar tunggu haji yang sangat lama, antara 11 bahkan sampai 47 tahun untuk program reguler. Ini membuat umroh menjadi pilihan utama bagi umat Islam Indonesia sambil menunggu panggilan haji. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Visi Saudi 2030 sedang gencar mempromosikan pariwisata sebagai peluang pendapatan negara non-migas. Melalui aplikasi Nusuk, pemerintah Saudi mempermudah kebijakan wisatawan menggunakan visa turis untuk melakukan ibadah umroh. Aplikasi Nusuk memberikan ruang transaksi langsung business to consumer atau B2C. Dengan kata lain, setiap orang dapat secara mandiri melakukan pengajuan visa dan memesan layanan akomodasi dari perusahaan travel umroh di Arab Saudi. Kebijakan ini berdampak signifikan. Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Muhammad Taufik bin Fauzan Al-Rabiah menyatakan, selama tahun 2024, 18,5 juta jamaah berkunjung ke Tanah Suci dengan rincian 16,9 juta jamaah umroh dan 1,6 juta jamaah haji. Ini mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah layanan umroh dan haji yang dikelola Arab Saudi. Namun di Indonesia, kebijakan baru ini menjadi polemik khususnya di kalangan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Kementerian Agama Republik Indonesia tidak merekomendasikan pelaksanaan umroh mandiri. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, menegaskan bahwa pemerintah telah mengatur ibadah haji dan umroh berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus sesuai dengan regulasi. Dalam hal ini, umroh harus melalui Biro Perjalanan yang sudah mengantongi sertifikat pendirian penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umroh atau PPIU. Saat ini ada 3090 PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Data ini berpotensi terus bertambah. Sebagian besar PPIU berhimpun dalam asosiasi penyelenggara umroh dan haji khusus. Setidaknya hingga tahun 2024 terdapat sekitar 11 asosiasi. Kementerian Agama sendiri telah mengkoordinasikan masalah ini bersama Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi mengusulkan solusi berupa penyelarasan nusuk dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, di mana perjalanan umroh harus tetap melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI mengungkapkan ada efek sistematis yang berdampak terhadap runtuhnya ekonomi umat jika umroh mandiri dilegalkan. Di sisi lain, AMPURI menilai ada pihak-pihak asing yang menuai untung jika ada legalisasi terhadap umroh mandiri. Dikutip dari republika.id, Sekretaris Jenderal AMPURI Zaki Zakaria Ansari mengatakan legalisasi tersebut akan memunculkan marketplace global yang sudah memiliki modal kuat di Indonesia. Mereka adalah perusahaan asing berbentuk aplikasi penyedia hotel, tiket pesawat, dan layanan perjalanan lainnya yang sudah bekerja sama dengan nusuk di Arab Saudi. Sekali pemerintah Indonesia melegalisasi umroh mandiri, maka marketplace global milik asing akan dengan cepat mendominasi dan tak mudah untuk dibatasi. Namun di sisi yang lain, umroh mandiri juga perlu disikapi dengan solusi. Jika tidak, peluang ini akan ditangkap oleh negeri jiran yang berpotensi memberikan layanan biaya yang lebih terjangkau. Bicara umroh tak lepas dari perputaran ekonomi yang ada di dalamnya. Diperkirakan uang yang berputar pada tahun 2024 dari jamaah umroh Indonesia sebesar 60 triliun rupiah. Ini di luar bisnis turunan seperti oleh-oleh dan perlengkapan ibadah. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi potensi ekonomi haji dan umroh mencapai 194 triliun rupiah pada tahun 2030. Bulan Ramadan selalu menjadi musim puncak kunjungan umroh. Kapasitas Masjidil Haram selama bulan Ramadan selalu mencapai maksimum, terutama menjelang 10 hari terakhir Ramadan. Meskipun tidak ada angka resmi yang menyebutkan kapasitas total, ada laporan yang menyebut bahwa Masjidil Haram dapat menampung sekitar 130.000 orang per jam. Ini belum termasuk area luar masjid. Pada Ramadan tahun 2024 yang lalu, diperkirakan jumlah jamaah umroh mencapai 8 juta orang. Dengan lonjakan signifikan terjadi saat malam ganjil di 10 hari terakhir karena mengejar Lailatul Qadar. Walaupun sadar akan sangat berdesakan, volume jamaah umroh di bulan Ramadan tetap meningkat. Di antaranya termotivasi oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 1863. Sebenarnya harga umroh yang mahal menjadi tidak berharga jika dibandingkan pahala dan keutamaan yang akan didapat. Bayangkan saja, pahala sekali sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan hingga 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid selainnya. Ini belum pengampunan dosa, mendatangkan rezeki, dan memperoleh keberkahan harta. Jadi, mau berangkat umroh tahun ini? Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita.